Iya, terima kasih. Ini aku mau nitip pertanyaan aja. Dalam arti apa Allah itu disebut Bapa dan Yesus Kristus disebut Anak? Mengapa Allah tidak disebut Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah orang Kristen sungguh percaya akan satu Allah saja? Bagaimana dengan kepercayaan akan Allah Tritunggal? Itu aja sih. Ya, boleh mohon didengar ya. Dalam arti apa Allah itu disebut Bapa dan Yesus Kristus disebut Anak? Dalam arti apa ya? Dan mengapa Allah Oke, tidak disebut udah. mengapa Allah tidak disebut Oke. Ibu? Jangan dulu dipotong. Oke, udah. Satu dulu dong. Oke, satu dulu. Oke, Pak. Bapa itu artinya kan sumber. Jadi kalau Allah itu disebut Bapa, karena memang Yesus berasal dari Bapa. Karena Yesus firman-Nya Bapa yang diutus oleh Bapa menjadi manusia. Yesus disebut anak karena memang Yesus datang dan keluar dari Allah Bapa. Kenapa dia tidak disebut ibu? Karena Allah menjadikan firman-Nya sebagai manusia tanpa melalui rahim seorang ibu Allah, bukan, tapi memakai rahim Maria. Maria itu makhluk yang dipakai oleh Allah untuk mengandung sang firman. Jadi kalau ibu, dengarin ya, semua manusia di dunia ini pada hakikatnya berasal dari laki-laki. Karena Adam pertama diciptakan, kemudian Hawa pun diciptakan dari tulang rusuk Adam. Jadi tidak mungkin disebut dia ibu, karena ibu itu bersumber dari laki-laki. Sedangkan Allah itu tidak bersumber dari manapun, tetapilah dia sumber dari semuanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi, apakah orang Kristen percaya bahwa Allah itu Esa? Sangat percaya. Kenapa sangat percaya? Karena sejak zaman Musa sampai zaman Yesus dan sampai zaman sekarang di Alkitab memang mengatakan Allah itu Esa. Terus bagaimana dengan Tritunggal? Tritunggal itu sebenarnya sama dengan Allah yang Esa. Bedanya kalau berbicara Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah yang Esa menyatakan diri atau mewahyukan diri di tengah-tengah manusia. Allah yang Esa itu apa? Allah yang Esa adalah Bapa itu sendiri, firman-Nya Bapa yang kekal di dalam dirinya, dan rohnya Bapa yang kekal dalam hakikatnya. Jadi Bapa dengan firman-Nya, dengan rohnya adalah satu, yaitu Allah itu sendiri. Terus Tritunggal itu apa? Allah yang Esa tadi menyatakan diri atau mewahyukan dirinya dengan cara firman-Nya yang kekal di dalam dirinya, dia utus menjadi manusia yang disebut dengan inkarnasi. Jadi kalau Allah yang Esa, Bapa, firman, dan rohnya, Allah Tritunggal, Allah yang Esa itu mewahyukan diri melalui firman-Nya yang menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Dan Roh Kudus adalah Roh Allah yang diutus oleh Allah mendiami, tinggal di dalam kehidupan setiap orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi Tritunggal itu sama dengan Allah yang Esa. Cuma disebut Tritunggal karena firman-Nya inkarnasi jadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Oke? Sudah mengerti? Iya. Iya. Terus Baik. kan dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai 15.
Apa Yesaya 49 itu apa? Ya, ini aku bacain. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi bagaimana dengan pernyataan itu? Di situ dikatakan seorang perempuan seperti ibu yang melupakan bayinya. Coba Yesaya berapa tadi? 49 ayat. Yesaya 49 ayat 14 sampai 15. Oh, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi di sini digambarkan kesetiaan Tuhan dengan kesetiaan seorang ibu terhadap bayinya. Tetapi yang mau dikatakan bahwa Tuhan jauh lebih setia daripada seorang ibu terhadap bayinya. Ini sebuah perumpamaan tentang kesetiaan Tuhan dengan kesetiaan seorang ibu. Bukan berarti Tuhan itu seorang ibu, bukan. Penggambaran. Bisa dipahami enggak? Terus apa beda? Apa maksudnya itu anak Allah itu maksudnya bagaimana? Oh, Apakah maksudnya Allah itu dilahirkan, diperanakan? anak Allah itu adalah sebutan atau gelar atau panggilan kepada Sang Firman yang inkarnasi. Jadi karena Firman itu datang dan keluar dari Allah, inkarnasi menjadi Yesus, maka disebutlah Yesus itu sebagai anak Allah. Disebut. Saya juga disebut orang sebagai anak Medan. Tapi Medan itu nggak pernah itu hamil. Bapak saya peluk kota Medan, ayo ditiduri Medan, kemudian Medan hamil, lahirlah Erben. Bukan seperti itu. Tapi saya disebut anak Medan menunjukkan bahwa saya berasal dari Medan. Jadi Yesus disebut anak Allah karena dia memang datang dan keluar dari Allah. Bisa dipahami? Itu sebutan, istilah. Seperti itu, bro. Jadi bukan anak angkat ya? Bukan anak angkat, tapi anak kandung itu. Cuma sebutannya karena Firman itu inkarnasi jadi Yesus. Jadi anak Allah bukan berarti Allah beranak. Sama seperti anak Medan bukan berarti Medan dihamili. Bukan. Tapi orang Kristen kan juga disebut anak-anak Allah. Itu bagaimana maksudnya? Kami disebut anak-anak Allah karena kami dipersekutukan oleh Kristus menjadi pewaris kerajaan Allah. Itu sebut. Jadi kami disebut anak-anak Allah karena Kristus menebus kami, mempersekutukan kami dengan Allah, dan kami menjadi ahli waris kerajaan surga di mana Yesus menjadi raja segala raja. Berarti anak angkat ya? Ya, kami diangkat, ditebus, dipersekutukan. Ada lagi, bro? Terus bagaimana dengan istilah murtad? Apakah murtad itu murtad dalam Kristen? Ada murtad dalam Kristen di kitab Artinya Ibrani. maknanya itu apa? Orang yang menolak Yesus atau orang yang menyangkali Yesus, orang yang menukar Yesus dengan yang bukan Yesus, itu murtad.
Dan orang yang murtad itu hukumannya pasti masuk neraka. Disiksa di neraka dia bersama Sibolis. Sibolis nama taduk. Disoki imana di neraka itu, penderita selama-lamanya. Gitu bro. Jadi murtad itu ada. Orang yang murtad itu tidak bisa dibaharui kalau tidak bertobat. Ibrani berapa itu ya? Haleluya, bahaya murtad. Ibrani ya. Ada lagi mau kau tanya? Kalau dalam Islam kan dia mu'alaf. Kalau dalam Kristen itu disebut apa orang yang dari keyakinan lain masuk ke... Oh, kalau orang lain masuk ke Kristen itu artinya itu bukan murtad. Dan itu bukan mu'alaf disebut. Orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terang itu disebut gereja. Jadi orang yang keluar dari kegelapan masuk kepada terang Kristus itu disebut gereja. Makanya gereja itu bukan gedungnya, bukan organisasinya, tetapi individunya. Makanya dunia tidak bisa membunuh gereja. Dunia itu tidak bisa menghancurkan gereja. Yang bisa dihancurkan oleh dunia hanyalah gedung gereja. Tapi kalau gereja itu kekal. Kenapa menjadi kekal? Karena dia miliknya Yesus. Umat tebusan Yesus itu. Oke, jadi kalau kau sekarang mau jadi Kristen, maka kau disebut sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga, sebagai gereja yang kudus dan suci dan am. Di situ bro. Ini Ibrani pasal 3, binasa karena murtad. Jangan keraskan hatimu dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyang mencobai. Waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi orang yang murtad itu artinya meninggalkan Allah yang hidup, mengikuti Allah yang mati. Tetapi nasihatilah seorang yang lain. Setiap orang selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi orang yang murtad itu adalah orang yang hatinya keras, yang dikuasai dosa. Makanya orang-orang yang meninggalkan Yesus itu karena mereka waktu sebagai Kristen masih hidup dalam dosa. Lihatlah kelakuan-kelakuan mereka sama siapa itu? Agustan. Masa kitab suci masa kitab suci dikentuti sama dia, kan kurang ajar. Tikar tengkuk itu binasa nanti. Bentar dulu. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukan karena mereka semua yang keluar dari Mesir. Jadi orang yang murtad itu artinya melihat kebenaran Yesus, melihat, mengerti tentang karya Yesus, kesucian Yesus, keagungan Yesus, keperkasaan Yesus, tapi menolaknya. Murtad. Orang-orang kayak gini nanti dipanggang lah di neraka ini. Kira-kira gitu. Apa ayo Prof asumsi? Enggak, ini ke Bro Erben, makasih ya. Aku mau pamit Bro Erben. Soalnya Bro Erben khotbahnya kan murtad itu bahaya, bisa kekal. Aku takut murtad, jadi pamit dulu nih. Selamat malam ya. Makasih ya Bro Kaisar ya. Kayak pas, ada Rion ya. Silakan lanjut lah itu sama temen aku. Udah ini juga. Oke, Bro. Kalau kau dari masuk ke Kristenan, kau nggak disebut murtad kau. Kalau kau masuk Kristen, kau menjadi gereja yang sejati, menjadi anak-anak Allah. Karena ya, artinya murtad itu keluar dari Yesus. Murtad itu kan bahaya gitu kan. Udah itu aku takut murtad itu bahaya dan menakutkan. Iya, meninggalkan gitu. Yang dimaksud dengan murtad itu meninggalkan Yesus, meninggalkan Allah yang hidup. Iya. Ya kalau Allahmu hidup, bentar. Kalau Allahmu hidup, kapan dia pernah kau lihat hidup? Pernah nggak membuktikan dirinya Allahmu hidup? Coba. Iya, itu lain kali kita bahas ya.
Jadi Tapi dalam 1 Timotius itu oh, dikatakan, masih nanya nih, kok bercabang ke aku nih, masih nanya nih, lain aja nih dulu nih. ya, Ya, ini Bang kan Thomas ya, pengertian. silakan lanjut sama Bro Erben. Itu masalah Allah yang hidup nanti ini dulu nih beresin nih. Makasih Bro Kaisar ya. Ya, selamat malam Oke. semuanya. Berapa? Ya, ini aku tanya aja tentang yang murtad, bukan tentang Allah yang hidup. Di dalam 1 Timotius itu 1 Timotius 5 Ayat. ayat 8. Oke, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apabila seisi rumahnya, orang Apalagi itu murtad dan lebih buruk daripada yang tidak beriman. Oke ya, peringatkanlah akan hal ini kepada janda-janda agar mereka hidup dengan tidak bercela. Jadi murtad itu disebutkan kepada orang-orang yang melenceng dari kebenaran Yesus. Ya, melenceng dari kebenaran yang sejati, melenceng dari kebenaran yang menyelamatkan. Itulah murtad, bro. Iya, jadi murtad itu melenceng, keluar dari kebenaran yang sesungguhnya. Itulah Yesus. Makanya Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Jadi siapa yang melenceng dari dia, itulah yang disebut murtad. apakah dasar kebenaran itu hanya kitab suci? Dasar kebenaran kita itu adalah Yesus. Yesuslah yang diberitakan dalam kitab suci. Jadi kebenaran Alkitab ini terletak pada pribadi Yesus. Karena Alkitab tidak akan ada tanpa Yesus. Alkitab ada karena Yesus ada. Dan Alkitab itu berbicara tentang Yesus. Bukan Yesus berbicara tentang Alkitab, tapi Alkitab berbicara tentang Yesus. Jadi kebenaran Kristen itu berpusat dan bertumpu bersumber dari Yesus sendiri. Ah, gitu bro. Jadi kebenaran orang Kristen itu bukan kebenaran yang dibuat oleh manusia. Tetapi kebenaran Kristen itu adalah pewahyuan diri Allah melalui Yesus Kristus. Itulah kebenaran Kristen. Makanya Alkitab bisa dihanguskan, tetapi Yesus tidak bisa dihanguskan. Alkitab ini bisa dibakar orang, bisa direndahkan orang Alkitabnya, tapi Yesus tidak bisa karena Yesus mulia. Dan Yesus yang akan menjaga historitas dirinya yang tertulis di dalam Alkitab. Itu harus kamu tahu. Bagaimana dengan 1 Timotius 3 ayat 15 mengenai dasar kebenaran itu? 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, 1 Timotius 3 Ya, ada kan judulnya itu. Ada judulnya dan itu yang 15-nya menjelaskan. Ada judul Allah. Semuanya ini kutuliskan kepadamu walaupun kau harap segera dapat mengunjungi engkau. 1 Timotius 3. Iya, ayat 15, cuma di situ ada judul perikopnya Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Tapi tadi Bapak mengatakan Yesus. Oh, dasar dan penopang kebenaran itu maksudnya apa? Kau tahu nggak? Ya, itu yang aku mau bertanyakan. Karena jadi Bapak jika mengatakan terlambat sesudah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sesudah sebagai keluarga, yaitu jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dasar kebenaran apa dulu ini? Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dengar judulnya, dengar dulu kan aku bertanya. Kan judulnya Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Tapi kenapa tadi Bapak cuma mengatakan Yesus sedangkan di situ Jemaat Allah? Kau ngerti nggak? Coba baca ayat 15 itu. Jadi jika aku terlambat sesudah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita,
Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Perhatikan, siapa menyatakan diri dalam rupa manusia? Yesus. Dibenarkan dalam roh yang menyamakan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Yesus. Cuma kebenaran tentang Yesus ini, siapa yang memberitakan? Siapa yang menyebarkan? Itulah diberitakan oleh jemaat Allah. Jadi jemaat Allah itulah yang memberitakan tentang Yesus sebagai kebenaran itu. Yesus kebenaran. Oke. Iya, cuma kan tadi di situ dikatakan keluarga Allah. Keluarga Allah. Bukan dasar dan Aku ini dulu, dengar dulu. Kan di situ dikatakan keluar sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah ini siapa? Nah, itu kan lanjut dijelaskan, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Berarti jemaat Allah itu adalah dasar kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu kan Yesus itu kan di ayat 16. Iya, cuma kan aku tanya tadi apa dasar kebenaran. Gini. Bukan kebenarannya yang aku tanya, dasarnya. Oke. Iya, udah dengarkan dulu. Kalau yang tahu, dengar dulu. Tadi Bapak itu apa? Dengarin. Tidak kebenaran sesuai. itu dengar. Kebenaran itu sendiri adalah Yesus. Berita kebenaran itu adalah Yesus. Dasarnya di mana? Jemaat itu memberitakan tentang Yesus. Dengar dulu, belum selesai. Dengarkan ya. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri yang jadi Yesus ini, kebenaran dasar tentang Yesus inilah yang diberitakan oleh jemaat-jemaat. Maka karena itu jemaat itu disebut pengopang dan dasar kebenaran. Jadi bukan jemaat itu dasar kebenarannya, mereka pemberita, mereka yang mengajarkan kebenaran itu. Konteksnya di situ. Bagaimana mungkin Bapak bisa mengatakan itu sedangkan jelas-jelas dikatakan jemaat Allah dasar dan penopang kebenaran? Oke, saya cari pandingan terjemahannya. Sabar ya. Dengan pernyataan bentar. Saya orangnya, saya akan cari. Bentar, saya ambil pedoman penafsiran. Aku tanya apa dasarnya kebenaran, terus Bapak bilang Yesus. Berarti Bapak tidak ngerti pertanyaan aku. Aku tidak bertanya siapa itu kebenaran. Aku tanya apa dasarnya. Terus Bapak bilang Yesus. Terus aku kasih lihat kitab Paulus ini, dikatakan jemaat Allah itu dasar dan penopang kebenaran. Saya minta tanggapannya, kenapa berbeda? Dasar kebenarannya kok tidak sama sih. Di sini jemaat Allah itu dasarnya. Jemaat Allah itu siapa? Itu dulu harus dimengerti. Kan sudah dijelaskan keluarga Allah. Keluarga Allah itu siapa? Kecuali aku bertanya siapa itu kebenaran, ya baru nyambung jawabannya. Tapi kalau apa dasarnya? Apa dasar kebenaran itu? Tidak nyambung jawabannya. Tes. Waduh, kenapa sih mati gue sambil setiap ngecas mati speaker gue bingung. Tes, dengar nggak sekarang? Tes. Oke. Lanjut. Oke ya. Kalau di dalam terjemahan contoh bahasa Indonesia sehari-hari, dia katakan begini, supaya kalau saya terlambat, engkau sudah tahu bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup. Jemaat inilah yang merupakan tiang penegak dan pendukung ajaran yang benar dari Allah. Jadi berarti bukan ini lebih enak. Berarti dasarnya jemaat. Ini orang parah ini.
Bukan para, Bapak yang mengatakan sendiri kan dalam terjemahan Indonesia. Ini lihat terjemahan lain ya, lihat. Bapak tidak mengerti bahasa Indonesia. Sudah jelas keluarga Ini Allah. bahasa Indonesia, ini bandingan terjemahannya dong. Makanya mengerti dulu keluarga Supaya Allah. kalau saya terlambat, Allah intinya. ini lihat terjemahan lain ya. Bukan Yesus tidak. Engkau sudah tahu bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah itu siapa? Jemaat Allah yang hidup. Jemaat inilah yang merupakan tiang penegak dan pendukung ajaran yang benar dari Allah. Bapak Jadi kalau mengerti kamu yang penegak dan pendukung? Waduh, ini orang udah parah ini. Bukan udah parah, saya mau minta dijelaskan. Kalau dalam bangunan tiang penegak dan pendukungnya, berarti dasarnya dong pendukung itu di bawah. Tiang itu penegak. Tiang itu kan penopang. Tiang penegak. Penegaknya itu apa? Yang ditegakkan apa? Iya, ajaran penegak itu apa? Loh. Ya, memang fondasi kebenaran. Loh. Yang ditegakkan memang kebenaran, tapi dasarnya itu kebenaran itu siapa? Tapi kan jemaat Allah yang bentar. Kita pahami dulu ya. Kebenaran itu sendiri siapa? Yesus. Iya, Bapak kan udah tahu kebenaran itu siapa. Aku tanya tadi apa dasarnya? Loh, dengar dulu. Kebenaran itu sendiri adalah Yesus. Kebenaran Yesus ini ditegakkan oleh siapa? Diberitakan oleh siapa? Dihidupi oleh siapa? Diajarkan oleh siapa? Diajarkan oleh gereja, oleh jemaat. Diberitakan oleh jemaat. Jemaat itu disebut apa? Ini. Keluarga Allah itu disebut apa? Lihat, kumpulan orang percaya di sini digambarkan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Penggunaan ungkapan ini jelaskan dasar kebenaran. Udah jelaskan, jangan disangkal kitab. Ini saya baca buku penjelasannya. Dan dasar kebenaran. Udah muncul apanya? Udah muncul kadrunnya. Muncul. Dengar dulu. Dengar dulu dong. Udah dijelaskan situ keluarga Allah itu dasar kebenaran. Ini bukan ini kebenaran. Bukan ini kadrunnya udah muncul bodohnya. Itu kebenaran, tapi dasarnya bukan. Lihat ya. Lihat. Ini buku dari mana? Bapak enggak paham pertanyaan aku nih. Bentar. Ini lihat ya, buku Pedoman Penafsiran Alkitab, surat-surat Paulus kepada Timotius dan kepada Titus. Baca judulnya siapa? Baca judulnya. Ini, bentar dulu. Ini siapa yang membuat LAI? Enggak usah dikasihnya. Katolik. Aku percaya itu, aku tahu, tapi langsung aja dibaca inti bacaannya. Ini orang ini Pak Kaisar. Kalau dia ngocos saya baca, diturunkan aja Pak. Aku tadi dikasih lihat, aku percaya. Thomas, berisik lu nanya Kristen, lu jangan jadi lu yang paling banyak ngomong. Lu Kristen apa Islam? Dengar, ini aku orang kan jelaskan dasar kebenaran. Terus ya saya gua tanya sama Allah, lo jangan mencret lu ya, mencret lu gua bikin. Ini lihat ya, ini lihat. Ya lanjut. Aku tanya dasar kebenaran. Udah diam kau, diam. Biar Kristen yang lebih banyak. Lu nanya Kristen yang lebih banyak ngomong. Ini lihat ya. Aku tanya dasarnya supaya kalian paham, jangan sampai kalian. Ini saya lagi baca. Ya tuh. Kau Islam apa Kristen? Lebih paham. Ini. Maaf, kau Islam juga. Islam kau. Pengikut orang mati kau. Pohon itu dikenal dari buahnya. Masa orang Kristen bicaranya gitu sih? Emang saya menghujat. Nabi Muhammad emang masih hidup? Emang aku tanya sama kau. Muhammad. Aku kan tanya tentang dasar kebenaran, bukan Nabi Muhammad. Kau pengikut Nabi Muhammad, aku tanya kau pengikut orang mati. Nabi Muhammad udah mati bukan? Aku bukan pengikut Muhammad. Aku pengikut Tuhan. Tuhan mana? Gini. Le, boleh aku jelasin, Le?
Ya, jelaskan lagi. Ini cara bacanya salah. Nih kalau gini. Jadi penekanannya itu bukan di church-nya, bukan di kalau Inggrisnya itu kan church, gereja itu kan. Which is the church of the living God. Dengar dulu Pak. Jadi yang hidup itu yaitu God-nya, Allah yang hidup. Living God, the pillar of ground of ya itu. Berarti Pak, gereja. dasarnya penekanannya itu ada di God-nya. Bukan jemaatnya. Baca dulu judulnya, Jemaat Allah. Bener itu. Dalam bahasa Yunani judul itu nggak ada loh. Kenapa kalian membantah lagi kitab suci? Judul itu tidak ada dalam teks Yunani. Kamu Bukan yang aneh. bukan dibantah Pak. Bukan nggak dengar. Kami bukan membantah. Kamu nggak. Halo tes Pak. Gini. Kami Allah. enggak, jangan seperti itu. Kami itu bukan membantah kitab kami. Enggak mungkin dong. Enggak, bagaimana sih logikanya kita membantah kitab sendiri? Enggak ada itu logika yang benar gitu. 1 Timotius itu Dikatakan jemaat Allah, dengar dulu kan, dasar dan penopang kebenaran. Berarti secara orang Indonesia pasti kita sudah mengerti. Oh, jemaat Allah itu gereja atau keluarga Allah. Oh, itu disebut gini, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Dengar dulu. bukan darinya yang Dari Allah ya gini, tiang penopang dan dasar kebenaran itu ya Allah itu. bukan. Ngerti gak sih? Lu kok bukan sih? Gue Kecuali lihat aku bertanya. jemaat dari Allah yang hidup. Dengar dulu, ini cara bacamu yang salah. Jemaatnya ada kata jemaat. Jemaat dari Jemaat dari Allah yang hidup, tapi iya, Allah yang hidup itu topang penopangnya. jemaat yang Allah hidup itu disebut apa? Jemaat Allah yang hidup disebut apa? Jemaat darinya bro, lu mesti baca darinya itu. Pak Kaisar, Secara Pak orang Kaisar, Indonesia ini saya baca dulu ya. Bacanya aja kamu gak Diam dulu, diam. Allah. Thomas, diam dulu. Di mute dulu, di mute. Gereja. Di mute dulu Pak. Di mute ya. Break dulu, Supaya Thomas. saya baca ini, lihat. Kumpulan orang percaya di sini juga digambarkan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Penggunaan ungkapan ini mungkin didasarkan pada kiasan sebelumnya, yaitu keluarga yang harafiahnya adalah rumah. Baik tiang penopang maupun dasar merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah bangunan. Keduanya menjamin kokoh bangunan itu. Dasar menunjuk kepada fondasi, sedangkan tiang penopang menunjuk pada bagian penyangga tegak lurus yang menopang atap bangunan. Kan jelas. Sebenarnya istilah dasar dalam bahasa Yunani dapat juga berarti yang mendukung, dukungan. Terjemahan yang menekankan makna tersebut antara lain bahasa Indonesia masa kini. Ungkapan kebenaran digunakan untuk menunjukkan ajaran Kristen yang diterima dan dipelihara oleh jemaat. Jadi kebenaran atau kebenaran yang dimaksud di situ adalah ajaran Kristen yang diterima dan dipelihara jemaat. Berarti Jadi bukan jemaat itu dengar ajaran dulu. Loh, ini analisa membacamu itu bukan analisa membacamu itu sangat dangkal. Saya baca ini, lihat. Aku mengerti Jadi bahasa ayat 14 sampai 15 ini bisa diterjemahkan menjadi begini, lihat ya. masa orang Tetapi jika sesuatu menghambat kedatanganku menemuimu, apa yang telah kutulis dalam surat ini akan membuatmu mengerti bagaimana kita harus hidup sebagai anggota keluarga Allah. Keluarga ini tersusun dari mereka yang percaya kepada Kristus dan menjadi milik Allah yang hidup. Orang percaya ini adalah pendukung dan dengan teguh menjaga pengajaran yang benar, sama seperti suatu pondasi dan tiang penyangga menopang sebuah rumah dan menjamin rumah itu tegak dengan kokoh. Jadi intinya di sini bahwa kebenaran itu adalah Kristus. Dasar ajaran dari kekristenan itu adalah Kristus. Kristus inilah yang dihidupi, diberitakan, dipegang teguh oleh jemaat. Jadi jemaat disebut sebagai penopang dan dasar kebenaran. Itu artinya bahwa jemaat itu, waduh, berarti analisa membacamu ini sangat dangkal. Aduh, tidak, udah dijelaskan di situ. Analisa membacamu sangat dangkal, sangat dangkal. Sudah. Jemaat atau orang percaya
Bapak sendiri baca tadi jemaat atau orang Loh. percaya pada Yesus itu disebut tiang atau dasar atau pondasi kebenaran. Kalau Yesus itu kebenaran tapi bukan dasarnya. Loh, ngerti nggak dia ini? Bapak yang Contoh nggak ya. mengerti. Kita jelas judulnya jemaat Adik Allah itu Yon. dasar dan penopang kebenaran. Mau diulang lagi? Parah. Ngerti maksud bukan? Kecuali aku bertanya, Ngerti. siapa itu Ini kebenaran? juga diterangkan sama Rasul Paulus, penulis yang sama, 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini jelas, ini Paulus penulis yang sama ini. Kamu ngomong apa? 1 Korintus 3 ayat 11. Aku nggak tanya yang itu. 1 Aku Korintus tanya 3 Loh, ini penulis yang sama begini. Ini Pak, ini bisa menjawab karena apa? Sebentar dulu Pak. Karena saya menunjukkan surat yang lain dengan penulis yang sama. Dengar dulu. Saya menunjukkan surat yang lain, surat Paulus yang lain. Nggak mungkin gini loh. Di Kalau sini kebenaran dijelaskan. itu, tapi dasarnya apa? Bukan Loh, Yesus ini yang menjelaskan. lihat dasar Lu kayak tidak mama. ada seorang pun lihat, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Itu dasar apa di situ dijelaskan? Coba baca baik-baik itu perikopnya. Jadi cuma satu Perikop. ayat. Apa Digong judulnya? lo, dasar digong lo. Masa Dikasih orang karunia apa? Udah, Ya nggak ada istilah diganti perikop. aja. Nggak apa-apa ini loh. Jadi nggak ngerti perikop. Judulnya apa? perikop. Dia Ya, nggak tahu silakan. bahwa dalam bahasa Yunani itu nggak ada ayat pun nggak ada dalam teks Yunani perikop itu. Baru dia pun gagal membaca kok. Gagal membaca Kalau kamu. begitu, kalau Contoh, kalau nggak ngerti perikop, aku sebut judul supaya mengerti deh. Judulnya apa itu tadi? Jemaat Allah, dasar dan Judul tuh nggak ada bro. berarti Bapak nggak tahu. Itu kan Bukan kok terjemahan gimana sih? nggak apa-apa lah. Itu yang Jadi dalam gini ya, Al-Quran, tulisan di atasnya itu kan judulnya, judul bacaannya. Yang tulisan Ya, itu. jadi contoh ya. Contoh saya kasih kita Terus bandingkan dijelaskan dengan di bawahnya, Indonesia. Bapak nggak ngerti. Udah di mute dulu. Saya kasih contoh ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila. Ya, itu dasar negara Indonesia. Yang Berarti menopang dan undang-undang menegakkan kan? itu, bentar. Yang menopang dan yang menegakkan Siapa? adalah pemerintah. Berarti, iya berarti pemerintah bukan undang-undangnya kan? Yang menegakkan kan? Iya kan? Dasarnya Aku tetap tanyakan tadi siapa yang dasarnya? menegakkannya bro. Siapa penopangnya? Siapa dasarnya? Dasarnya kan Bapak bilang, undang-undang Ya, penopang coy. itu Dasarnya Ya, kita pelaksananya. Enggak ngerti artinya maknanya itu jemaat Allah, koma, dasar kebenaran, bukan kebenarannya yang aku tanya, dasarnya apa. Terus Bapak bilang Yesus, iya itu kebenaran, bukan dasarnya, maksudnya yang aku tanya, jadi nggak nyambung. Jadi undang-undang dasar itu, undang-undang itu yang menopang itu adalah pemerintah. Berarti bukan Yang undang-undang penopangnya itu dasarnya kan? Loh, memang kamu apa sih? Kan Analisamu sudah sangat dijelaskan. dangkal. Tapi Bapak baca dalam rumah itu kebenaran. Terus siapa penopangnya? Siapa dan fondasinya? Ya jemaat Orang-orang Allah. percaya ini Orang adalah percaya. Gigi lo yang nopang gigi lo. Penopangnya itu gereja jemaat Iya, bro. ya. Terus kenapa Penopangnya itu disangka- gereja. Kenapa dibilang Yesus Jemaat penopang? dasarnya bro, dasarnya itu Yesus Kristus, dasar kebenaran itu Yesus Kristus gitu loh. Kalau kamu misalnya nggak mau percaya nggak masalah Bukan ya. nggak mau percaya. Kan kami punya ayat pembanding yang lain tuh ya kan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ngerti dulu. Terus juga di Thomas. Dasar kebenaran. kami jelas Ya, apa dasar? Udah. Dijelaskan kan Udah fondasi. memalukan Dasar itu banget. fondasi. Terus disebut fondasinya Ada orang. otak lu. Ya. Thomas. enggak itu penopangnya bro. Tuh. Iya, Thomas. gereja itu kita itu disebut penopang. Gantian. Nih, si Sapita Thomas. mau ngomong. Bukan kita kebenaran. Thomas. Kebenaran. Thomas. Dengar Thomas. Oi, Thomas. Ya. Mau Ini kamu jangan apa? sampai Sesama What do you want? orang aja baku. Enggak, mau kamu apa? Mau kamu apa?
dasar kebenaran menurut kamu apa? Itu yang aku bilang tadi, itu jemaat Allah itu dasar dan penopang kebenaran. Aku nggak Iya. tanya kebenaran itu siapa. Jadi Iya. nggak nyambung jawabannya, pasti kau bilang Iya, Yesus. Suara lu aja kayak perempuan, lu jangan nyamperin cinta sejauh sama jenis lu. Kecuali Enggak. aku, kecuali aku tanya pertanyaan ini di Lucu sekali kamu. ini Kecuali saya bilang siapa itu ini kebenaran. ini Kalau jawab Yesus itu benar, tapi Ini- kalau saya ini bilang apa parah dasar, ini. siapa itu dasar apa dasarnya? Siapa yang menopang? Bukan Yesus lagi yang menopang, Gigi karena lu, Yesus gigi lu. diajarkan tentang Yesus. Sudah jelas. Dasar kebenaran itu ya Yesus Kristus sendiri. Terus bagaimana menjelaskan ini jemaat jemaat Allah itu dasar dan penopang kebenaran? tadi saya Yesus itu sudah baca kebenaran. Kan sudah ada dijelaskan. Kan aku tadi tanya, saya sudah Yesus baca itu kebenaran. untuk Terus dengar. dasarnya apa? Dengar dulu, Mama. Dengarkan ya. Siapa Ini yang saya mengatakan itu sudah kebenaran? baca Jemaat perbandingan. Tidak mengerti Ya. pertanyaan A. Memang Lu, jadi tetap kadrun lu. itu harus begini. Lihat ya, saya sudah baca perbandingan terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, saya mengharap tidak lama lagi saya akan mengunjungimu. Meskipun begitu, saya menulis juga surat ini kepadamu. Supaya kalau saya terlambat, engkau sudah tahu bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup. Jemaat inilah yang merupakan tiang penegak dan pendukung ajaran yang benar dari Allah. Jadi ajaran yang benar itu dari Allah itu siapa? Yesus. Itu ada di ayat 16. Jemaat itu apa itu? Tiang penegak. Ya artinya tiang penegak di sini siapa penegak hukum di Indonesia? Ya hakim, jaksa, polisi, pemerintah. Itu tiang penegak. Pendukung ajaran. Ajaran yang benar. Ajaran yang benar apa? Undang-undang dasar. Di situ. Cuma kamu analisa membacamu terlalu dangkal. Saya buat lagi di sini alternatif penerjemahan yang dibuat LAI dengan kalimat panjang. Tetapi jika sesuatu menghambat kedatanganku atau kepergianku menemuimu, apa yang telah kutulis dalam surat ini akan membuatmu mengerti bagaimana kita seharusnya hidup sebagai anggota keluarga Allah. Keluarga ini tersusun dari mereka yang percaya kepada Kristus dan menjadi milik Allah yang hidup. Orang percaya ini adalah pendukung dan dengan teguh menjaga pengajaran yang benar, sama seperti digambarkan ya, sama seperti suatu pondasi dan tiang penyangga menopang sebuah rumah dan menjamin rumah itu tegak dengan kokoh. Jadi orang percaya itu digambarkan seperti tiang penyangga, seperti tiang penopang. Tapi esensinya adalah Kristus. Jadi, kalau kita mau bandingkan dengan Indonesia, sebagai tiang penyangga dan satu pondasi hukum di Indonesia, ada pada jaksa, hakim, dan kepolisian. Karena mereka lah yang menegakkan kebenaran. Tetapi kebenaran itu sendiri adalah hukum. Baredirion, betul nggak yang sampaikan ini di mata hukum? Benar, betul. Nah, itu. Persis banget. Jadi kalau kamu ini Aderion ini sarjana hukum, biar tahu kau. Jadi kalau bahasa hukumnya yang dimaksud di sini pondasi dan tiang penyangga itu adalah hakim, jaksa, dan kepolisian. Mereka lah pondasi dan tiang penyangganya. Tetapi esensinya dari kebenaran yang ditegakkan mereka adalah hukum itu sendiri. Benar. Hukum lebih tinggi daripada penegak hukum. Betul. Panglimanya tetap hukum. Betul. Jadi kamu analisa membacamu sangat dangkal. Itu aja masalahnya. Kamu mungkin gak tahu saya lulusan apa kau. Sarjana hukum kau nggak percaya. Bahasanya enak sekali kok, udah kubaca 2 alternatif terjemahan. Atau mau kubacakan bahasa Yunaninya supaya kau puas, biar ku ambil buku Yunani. Oke, saya pikir sudah. Iya. Dia kan memang harus begitu. Memang harus menyangka, nggak apa-apalah. Namanya juga Islam.
Nggak mungkin lah dia mau terima Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Ya kan ya, Mas ya? Mas siapa? Mas Thomas ya? Ya toh? Thomas. Analisa dia sangat dangkal, bro. Iya, karena penghambat dia kan karena agamanya Islam. Nggak berani mendobrak dogma yang sudah diajarkan oleh agamanya. Betul. Iya. Gitu. Jadi ya itu dogmanya itu yang sudah menghalangi dia untuk menerima. Padahal ini bukan dogma juga loh, yang kita teknik baca nih. Ini cuma masalah teknik bacanya dia. Belum masuk ke doktrin itu. Cara bacanya. Belum dalam banget loh itu. Tapi dia sudah terstigma, dia sudah di stigma di otak dia. Iya, seperti itu. Gitu. Saya pun dulu pernah mengalami seperti itu. Untungnya saya keluar gitu. Iya. Barusan ada orang Kristen kok gini nggak mau nerima bacaannya. Waduh, kamu itu lagi udah dijelaskan kayak ngajar anak TK, bro. Bukan, maaf ya, dijelaskan. Kamu yang nggak mengerti pertanyaan aku. Loh. Aku tanya siapa. Loh. Kalau aku tanya siapa dasar kebenaran, terus kalian jawab Yesus. Kecuali kalau saya bertanya siapa itu kebenaran, baru jawabannya Yesus. Tapi kalau saya tanya siapa dasarnya, berarti jemaat Allah dasarnya dia yang mengajarkan tentang Yesus. Makanya bukan gini ya, Yesusnya itu bro. dasar. Yang Kalau mengajar punya tentang otak, Yesus. enggak. Kalau Bapak yang nggak punya otak itu nggak mengerti bahasa Kalau Indonesia. punya Jelas jelas. kamu tidak bisa analisa teks. Saya sudah Pak Kaisar diganti aja Pak Kaisar daripada kita udah turunkan aja. Thomas, Yesus enggak itu diturunkan aja, diturunkan. Tapi dasarnya gak ada ilmunya lo, Thomas. Enggak ada ilmu, enggak ada analisa, turunkan aja. Kamu yang nggak ngerti pertanyaan orang, makanya orang nggak pernah paham. Enggak nyambung. Enggak. Kecuali aku tanya siapa itu kebenaran, baru kamu jawab Yesus. Tapi S2 siapa dasarnya? hukum. Siapa Itu dasarnya? Aderion itu S2 Siapa hukum, penopangnya analisanya. kebenaran? Kok Aduh, kalian bilang penopang rocok. dan dasar kebenaran Yesus? Jelas-jelas jemaat Allah atau gereja itu dasar dan penopang kebenaran. Mereka yang mengajarkan tentang Yesus. Masa Yesus yang mengajarkan tentang Yesus? Kan tidak masuk akal. Aduh, Akal. orang kayak Lidahnya akalnya ke atas gitu ya. Akal. Iya, nggak mengerti dia. Akalnya ditaruh di mana? Udah jelas bahasa Indonesia jemaat Allah itu dasar dan penopang, pondasinya, tiangnya. Kalau saya tanya, apa yang ditopang, apa yang mau dipondasikan? Yesusnya yang mau diajarkan, dipondasinya itu Yesus. Tapi siapa yang mengajarkan atau siapa yang menjadi penopangnya itu yang mengajarkan? Ya, tentu jawabannya jemaat Allah atau keluarga Allah atau orang percaya itu gereja itu sendiri. Oh, ini orang. Kan Jelaskan. orang kalau kalian menjelaskan Udah diturunkan aja pakai Sarah. Tapi orang tidak mengerti. Ini Tapi Thomas, saya rubah pertanyaanku, siapa itu dasarnya? Dengar kalau Siapa itu kebenarannya? Baru kalian jawab Yesus. perempuan lo, Diturunkan aja. benar-benar perempuan lo, Gunanya orang. bukan laki-laki lo. Laki-laki jadian lo. Nggak harus mikir lo sama. Enggak bang. Islam lo. Saya mau bertanya tentang agama. Bang gue Islam, cuman mau bertanya aja. Jangan kayak dia ngerocos terus. Enggak. Saya cuma butuh jawaban, dan kalau jawaban apa yang bang keluarkan saya nggak komentar gitu. Jadi boleh bang? Ya. Ya, silakan. Nah, jadi kenapa saya mau bertanya bang? Soalnya pertanyaan saya ini nggak layak ditanya sama Ustadz bang gitu. Soalnya kalau Ustadz yang jawab, mereka pasti giring agama lain itu buruk gitu. Jadi mungkin saya langsung nanya aja ke yang di luar Islam lah bang. Jadi pertanyaannya gini bang. Jadi kan Yesus itu jaraknya dengan Nabi kami itu kan ada 700 tahun itu bang. Bagi kami kan itu namanya zaman kekosongan gitu ya. Nggak ada Nabi. Nah, selama zaman ke arah Nabi itu, dalam kisah yang saya dapat, ada nih orang-orang dari Bani Israel, dari Yahudi, mereka menunggu juru selamat. Nah, pertanyaan saya, Bang, benar nggak itu, Bang? Dan kalau memang mereka menunggu juru selamat karena telah menolak Nabi Muhammad, berarti apakah masih menunggu, Bang?
Itu sih Bang. Sampai sekarang sebagian orang Yahudi masih menantikan Mesias juru selamatnya karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Oh, Itu aja. Yahudi dan Bani Israel ini memang nggak percaya Yesus Bang ya? Sebagian sebagian. orang Yahudi tidak percaya Yesus. Sebagian percaya Yesus Mesias. Yang tidak percaya Yesus Mesias mereka, maka mereka menantikan Sang Mesias sampai hari ini. Oh iya ya Pak. Berarti harusnya saya nanya ke orang-orang Yahudi itu Bang ya? Nggak perlu kau tanya orang Yahudi, pasti jawabannya sama. Mereka masih menantikan Mesias. Soalnya saya mau nanya tentang ciri-ciri yang mereka tunggu Bang gitu. Sama nggak sama kayak ciri-ciri kami gitu? Oh, enggak ada hubungan. Ciri-ciri yang mereka tunggu itu yang pertama perkasa, penuh kemenangan, memberikan hidup yang damai sejahtera, memberikan kemajuan dalam segala hal. Tidak ada itu pada Nabi Muhammad. Karena kemajuan zaman karena kemajuan zaman ini itu terletak pada orang-orang Kristen. Contoh yang menemukan pesawat, menemukan internet, semua itu berhubungan dengan orang Kristen. Yang menemukan ilmu pengetahuan yang memajukan, itu semua orang-orang Kristen. Jadi bukan Nabi Muhammad. Oke Bang. 1400 tahun yang lalu memang pesawat belum ada Bang. Sudah ada bagi Yahudi yang sudah menerima Yesus, belum ada bagi orang Yahudi yang menolak Yesus, yang belum menerima Yesus. Oke Bang. Nah, ini boleh lanjut bertanya Bang. Yang pertanyaan saya udah simpan gitu, selesai. Ini tentang, ya boleh. Ini tentang kenapa Yesus harus mengajarkan mengenai nabi palsu. Kalau nggak salah saya di surah Matius ya, saya lupa ayat berapa. Yang penting pokoknya adalah guru-guru palsu, nabi palsu, guru palsu. Nabi palsu. Kalau nggak salah saya memang ayatnya tulisannya nabi palsu gitu. Iya, nabi palsu, guru-guru palsu ya. Memang karena akan ada datang orang mengajarkan dari apa yang tidak diajarkan para rasul Yesus itu. Dan fenomena itu sudah terjadi di zaman para murid-murid itu sudah ada namanya Serintus. Sampai sekarang banyak yang menggambarkan di luar apa yang Injil yang disampaikan para rasul itu sudah dibuatkan Pak. Udah diperingatkan itu supaya kita tetap waspada, dan bahkan guru-guru palsu itu datangnya dari gereja itu sendiri. Banyak itu, betul. Makanya kan sekarang kan Pak, kita maksud gini Pak, faktanya sekarang ya nggak bisa dimungkirin, banyak kan yang mengaku Yesus. Bener nggak? Nggak pernah ada ngaku-ngaku Musa, ngaku-ngaku Muhammad, atau yang ada cuma ngaku-ngaku Yesus. Ya itu memang diantisipasi, sudah akan banyak orang mengaku dirinya Mesias. Itu jadi diantisipasi sama orang-orang dari sejak lama oleh Yesus supaya kita itu aware gitu loh tentang ajaran-ajaran palsu, Mesias palsu gitu loh. Berarti nabi palsu itu berkaitan dengan gereja juga bro ya, karena ada juga nabi itu pernah pergi bahkan ditampung oleh gereja bro. Pergi dia ke Afrika, yang nampung dia itu gereja Tauhidu. Di sana dia bahkan ada juga nabi itu dia punya keluarga juga dekat dengan pendeta gereja, tapi gereja yang keliru, ya kan? Jadi memenuhi juga kriteria itu ya. Betul. Jadi kalau dikatakan nabi-nabi palsu itu berasal dari antara kita, kalau kita mau kaitkan dengan seseorang itu terpenuhi juga bro Ade ya. Iya bang. Ya soalnya betul. Terpenuhi. Kita nggak mau kurang. Saya juga takut juga kalau masalah ayat. Nah, ini ada yang mengerti yang kita tuliskan itu. Warauka bin Naufal itu kan pendeta. Pendeta itu dekat dengan seorang nabi.
Ya, bahkan Nabi itu kemungkinan ya, kalau dibicara data, itu nikah secara Kristen. Karena istrinya itu kan seorang kaya raya Kristen. Ya bang, Jadi saya dagingnya kalau juga memenuhi saya juga juga belum baca kriteria itu kalau ayatnya, sorry, maaf bang. Saya juga belum baca ayatnya, saya kurang mastiin nih entah itu pendeta-pendeta atau nabi-nabi ya gitu. Kalau nggak salah saya sih nabi-nabi, tapi kalau pendeta-pendeta saya kurang paham sih bang. iya. Ya, Orang yang kenapa mengerti, saya saya bicara pasti kayak gitu mengerti bang? kok. Kalau pendeta-pendeta yang harus diwaspadai, wajarlah ayatnya masih mengetahui ciri-cirinya gitu. Tapi kalau masalah ciri-ciri nabi palsu, kenapa harus disampaikan ciri-cirinya? Bilang aja itu nabi palsu, setiap orang yang ngaku nabi berarti dia udah dusta gitu. Karena Yesus itu kan udah datang gitu kan. Jadi setelah apapun, nih, gue nabi dengan segala karunia-Nya, bahkan ada yang ngaku Nabi Muhammad itu membelah bulan lah, Nabi Muhammad inilah itulah, ya jelas palsu gitu. Dengan jelas, walaupun ya di dalam ayatnya saya belum baca entah itu nabi-nabi atau pendeta-pendeta gitu. Kalau memang pendeta berarti memang masuk akal dalam penjelasan abang, tapi kalau Nabi-nabi palsu itu Nabi-nabi palsu itu tolak ukurnya itu adalah Injil itu sendiri. Ada seseorang yang mengabarkan Injil di luar apa yang dikabarkan para rasul, itulah nabi palsu. Jadi nabi palsu. abang pernah lihat orang terbang nggak bang zaman sekarang bang? Video-video sekarang banyak bang, orang menggal kepala dia masih hidup, dia terbang, itu inilah. Sekali dia bilang gue nabi, pengikutnya banyak tuh bang. Cuman untungnya kalau ada yang Yesus mengatakan nabi-nabi palsu itu ada tanpa menyebut ciri-ciri, udah sehebat apa. Ini terlepas dari masalah mukjizat, karena memang Tuhan Yesus juga menjanjikan ya kita ini juga bisa melakukan mukjizat dalam nama Yesus. Itu bukan berarti nabi. Itu maksud saya bang. Setiap orang yang ada mukjizatnya bisa mengaku nabi, kan itu kawat bang. Nah iya, itu yang salah. Masalahnya. Tapi ini aku bacain dulu ya, 1 Korintus 12 ayat 28 sebentar. 1 Korintus 12 ayat 28 biar tahu memang nabi itu ada. Setelah Yesus itu ada, cuman beda ya. Nabi terakhir yang menubuatkan, yang bernubuat itu terakhir yaitu Yohanes Pembaptis. Karena apa? Yesus itu adalah Mesias itu sendiri. Jadi terakhir itulah Nabi Yohanes Pembaptis itu, Yahya kalau kamu sebutnya Yahya. Tapi apakah nabi yang dimaksud di gereja itu sama seperti nabi-nabi yang zaman Yahya dan nabi-nabi lain? Beda. Nabi yang dimaksud di gereja ini 1 Korintus 12 ayat 28 ya, sebentar. Ini dia. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja, jemaat itu sebenarnya terjemahnya kurang tepat, dibilang seharusnya gereja tuh. Setiap ada kata jemaat diartikan gereja itu. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi memang itu dari kalangan gereja. Oke bang. Memang yang harus dari gereja. Lu kok nggak bisa lu mengatakan nabi tapi di luar gereja nggak bisa. Oke. Itu. Ya, paham saya. Bagaimana dengan baginda Muhammad? Itu menurut saya bukan nabi palsu. Menurut saya baginda Muhammad itu bukan nabi, bukan palsu atau enggak. Dia bukan nabi. That's it. Ya. Kalau bagi saya ya. Saya paham bang. Soalnya ya gimana pun juga ya, Islam itu berkembang dengan pedang-pedang mereka itu menyebar sampai ke tempat kita. Ya kita harus menerima gitu apapun yang terjadi, entah beliau abang bilang dia bukan nabi atau bukan, ya kita harus berlapang dada mengatakannya gitu. Ya hebat. Ya harus banyak pak, nggak semuanya melakukan mukjizat. Kan ada nih di sini yang selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, satu, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin. Ini bukan sifatnya mutlak. Itu sifatnya tuh alternatif. Ada yang bisa melakukan mukjizat, ada yang enggak. Ada yang bisa menyembuhkan, ada yang enggak, gitu loh. Itu sifatnya alternatif, bukan totally semua mereka harus bisa itu. Jadi sifatnya karunia, Pak. Ya tergantung lu dikaruniakan atau enggak. Tapi mesti harus dari kalangan dari gereja gitu.
Itu loh nabi. Diskusinya saya Makanya gue nggak bisa ya nggak sebentar. Makanya saya nggak bisa menghakimi ada seseorang menyatakan dirinya nabi misalnya, tapi gue belum tahu nih seluk beluknya. Gue nggak bisa menghakimi dia nabi atau bukan nabi. Kecuali memang dia datang dari gereja, itu banyak loh. Nabi-nabi di gereja itu banyak loh. Oke. Dari zamannya para rasul tuh ada. Setelah Nabi Muhammad kan kita juga tahu apa yang Nabi. Bukan, bahkan Nabi Muhammad itu mati. Tugas pertama pengganti beliau Abu Bakar As-Siddiq adalah bunuh-bunuhin orang yang ngaku nabi. Dengan santai saya ngatakan memang kayak gitu. Bunuh-bunuhin orang yang ngaku nabi. Gue nabi loh, bunuh. Gue nabi loh, bunuh. Bukan Islam nggak toleran, bukan Islam nggak damai. Lo ngaku sesuatu yang gue cintai loh gitu. Gitulah Islam. Jadi agak apa siapa lah itu salah satunya, ingat gak namanya? Zaman Nabi Bakar, kalau zaman Putus lu suaranya, putus. Di jeda nih ada WA kali. Gitu. Tapi jelas Nabi di dalam jemaat atau di gereja dengan Nabi Musa itu berbeda, bukan? Itu kepentingannya untuk karunia di dalam gereja loh. Karunia pelayanan gereja. Itu loh Nabi yang di gereja. Ya. Saya kurang cuman ada bacaan yang pernah saya baca namanya Gini saya sedikit ya. betul lah, dia ngaku nabi ke Nabi Muhammad. Oke, dengarin sedikit kalimat dari saya ya. Segala nabi yang ajarannya bertentangan dengan apa yang sudah diajarkan Yesus, baik itu tentang Allah, tentang surga, tentang etika dan moral, tentang perkawinan, tentang hidup yang benar, dan semuanya. Segala sesuatu yang ajarannya bertentangan dengan Yesus, apapun jabatannya, siapapun orangnya, bagi Kristen itu difinalkan sebagai nabi palsu. Jadi ciri-ciri kenabian yang benar atau kerasulan yang benar itu harus sejalan dengan Yesus Kristus. Kalau tidak sejalan dengan Yesus Kristus, maka itu nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang akan dihukum oleh Yesus nanti di neraka selama-lamanya bersama dengan iblis yang menyesatkan. Itulah intinya. Jadi tidak sukar untuk mengenal itu nabi palsu atau bagaimana. Tinggal lihat aja apakah hidupnya, apakah ajarannya, semuanya sejalan dengan Yesus. Bagi Kristen, segala pengajaran hidup yang tidak sejalan dengan Yesus, nabi palsu, nabi rong, nabi kolok-kolok. Demikianlah dulu sedikit dari saya.